Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, dan juga iklannya mohon jangan di skip biar kami punya ongkos untuk produksi konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Pernahkah Anda punya pengalaman spektakuler tentang pijat? Saya dulu pernah sakit kepala pada acara tertentu, lalu teman saya itu punya pengetahuan sedikit tentang refleksi pada kaki untuk mengatasi sakit kepala. Lalu saya dipijat, dalam waktu 15 menit kemudian berangsur-angsur rasa sakit kepala yang senut-senut itu hilang. Kemudian di lain kesempatan saya juga pernah mengalami ada gangguan gigi ya, sakit gigi. Nah, pada satu acara kawan saya tahu bagaimana merefleksi sakit gigi melalui kaki. Lalu kaki saya dipijat-pijat selama kurang lebih 10 menit, berangsur-angsur rasa sakit gigi itu berkurang dan akhirnya hilang. Pijat memang banyak manfaatnya teman-teman, termasuk juga waktu saya bermain badminton kemudian terkilir, saya akan pergi ke tukang pijat atau ahli mengurut yang terkilir tadi, membenahi mungkin otot-otot yang tidak benar, lalu kemudian bengkak di kaki itu juga perlahan-lahan mulai membaik. Dan juga yang lebih umum, mungkin Anda capek-capek, badan kurang enak karena kelelahan bekerja, kita biasanya juga lari ke jasa tukang pijat yang ahli dalam hal mengatasi capek-capek dengan melakukan pijatan-pijatan ringan. Oke, mari saya bahas lebih lanjut sebenarnya apa itu manfaat dari pijat, baik pijat akupressure untuk seluruh tubuh maupun pijat bagian-bagian tertentu, tangan dan kaki, yang sering juga disebut pijat refleksi. Oke, simak video berikut ini. Oke, kawan-kawan semuanya, ini akan saya contohkan salah satu terapi refleksi ya di kaki untuk mengatasi Anda yang sulit tidur atau insomnia. Ini saya contohkan di telapak kaki kanan ya. Menurut seorang ahli pijat refleksi yang bernama Michelle Stephen yang dimuat juga dalam Brickset, jadi ada 6 langkah untuk melakukan pijat refleksi di kaki. Nah, tapi Anda harus sediakan selain Anda fokus ke kaki juga minyak urut ya, seperti ini ya. Maksudnya dengan diolesi minyak ini nanti pijatan Anda tidak menimbulkan luka atau lecet. Bisa GPU seperti ini, bisa menggunakan minyak kayu putih, bisa juga menggunakan minyak telon. Minyak apapun yang penting bisa agak licin di tangan kita. Bisa juga Anda menggunakan balsam teman-teman. Nah, di bagian dalam sini nanti, di bagian tengah sini yang mungkin Anda tidak mampu memijat dengan jempol, karena nanti di bagian sini fokusnya dengan ibu jari ya, ibu jari atau jempol. Anda bisa menggunakan kayu. Kalau saya membuat kayu seperti ini, kayu pijat seperti ini, untuk menjangkau bagian dalam sini mungkin ibu jari Anda tidak kuat, atau kalau Anda tidak ada mungkin bisa juga menggunakan spidol teman-teman. Spidol seperti ini, tapi di bagian ujungnya ini biar tidak runcing ya, ini bisa dibalut dengan kain biar lebih halus, nanti bisa untuk menekan. Nah, yang pertama untuk mengatasi insomnia, Anda bisa memijit di bagian ibu jari ini, terutama di ujungnya ya. Di ujungnya itu dipijit dari samping ini ya, dari samping, kemudian perlahan terus memutar ke kanan sampai pada samping lagi, terus dipijat memutar ke kanan. Lakukan itu kurang lebih 5 menit pada ibu jari. Nah, ini bisa dilakukan sendiri. Pemijatan ini juga akan lebih bagus bantuan orang lain, yaitu anggota keluarga Anda. Sebelum Anda nanti melangkah ke yang lain, mungkin juga semua ini bisa diberikan minyak penghangat ya, kemudian dipijat pelan-pelan semua kakinya ini. Lalu oke, kemudian yang kedua, setelah ibu jari, Anda bisa masih di ibu jari tapi di bagian dalam sini. Nah, dari ibu jari, dari bagian sini ya, saya tunjukkan ya, ini dipijit ke atas teman-teman, diurut ke atas pakai menggunakan ibu jari ke tangan, diurut ke atas begini, terus dipijit ke atas ini selama kurang lebih 5 menit. Oke, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini pengalaman yang juga saya alami ya, saya rasakan, sudah saya praktekkan ya. Kalau mungkin kita kelelahan, jadi sulit tidur, atau mungkin badan juga kurang enak,
atau mungkin banyak pekerjaan sehingga sampai larut malam kita nggak bisa tidur, dan itu akan mengganggu kerja kita pada esok harinya. Maka lakukan ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di bagian sini teman-teman, ini dipijit ke atas dengan ibu jari, tekan ke atas ini, terus lakukan itu sambil ditekan ya. Kemudian waktu di sini berhenti berapa detik, naik, berhenti berapa detik, naik. Itu lakukan juga sekitar kurang lebih 5 menit. Kemudian yang keempat, di bagian sini teman-teman, bagian sini Anda bisa pijat ke sana, jadi ke sana, mengarah ke lurus ke jari kelingking ya. Di bagian sini, di kaki Anda itu ada, mungkin di sini ada bendolan ya, bendolan ini ya, ke kiri dipijat ini. Oh, kalau dari sana, kalau dari arah kamera berarti ke kanan ya. Lakukan kurang lebih 5 menit. Sebelumnya diolesi dengan balsem atau minyak GPU ya. Oke, ini yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman, yang kelima yang di bagian tengah sini teman-teman, bagian tengah sini. Nah, di bagian tengah ini pertama berikan minyak dulu ya, minyak di bagian tengah sini, atau mungkin juga dengan balsem. Lalu Anda pakai jempol ditekan yang keras, tekan yang keras, lalu memutar berarti ke arah sana ya, berlawanan arah jarum jam, diputar begini. Lakukan selama 5 menit. Nah, kalau ibu jari Anda tidak kuat memutar atau menekan di bagian sini, Anda bisa menggunakan alat bantu, mungkin dengan kayu seperti ini. Langkah pertama, lakukan berikan minyak dulu, kemudian dengan alat bantu yang seperti ini, yang agak runcing ini ya, runcing, tapi ini tumpul ujungnya, dia bisa menjangkau titik refleksi di bagian sini. Sama, pijit, memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kalau jarum jam kan arahnya ke sana, kita putar sebaliknya. Oke, ini yang kelima. Kemudian yang terakhir teman-teman, pijatan yang keenam ini juga saya lakukan ya. Berawal dari ibu jari, dipijit, ditekan ujungnya ya, ujungnya ibu jari, tekan gini, kemudian urut terus gini, hentikan berapa detik ya, kemudian sampai ini, balik lagi ke ibu jari, samping, lakukan lagi ke sini. Nah, akumulasi ini kurang lebih 10 menit lakukan ini. Oke, kemudian setelah selesai yang keenam ini tadi, kalau Anda perlu istirahat sebentar, kemudian bisa minum air hangat ya, minum hangat. Kemudian pemijatan dari yang pertama sampai yang terakhir tadi, yang keenam, ulangi sebanyak 3 kali. Nah, dengan seperti ini, dengan cara seperti ini, pengalaman yang saya rasakan itu biasanya badan akan terasa enak, nyaman, dan kemudian Anda akan segera tertidur dengan nyenyak. Oke teman-teman, ini salah satu tips saja ya. Nanti tips yang lain saya sampaikan di video selanjutnya, untuk misalkan untuk sakit kepala, pemijatannya, kemudian untuk yang lain-lainnya yang sifatnya simpel dan itu bisa dilakukan oleh Anda sendiri. Oke kawan-kawan, sebelum saya akhiri tutorial ini, saya ingin sampaikan manfaat dari pijat ya. Pijat atau urut telah menjadi salah satu pilihan terapi alternatif untuk mengatasi nyeri badan akibat kelelahan atau cedera tertentu seperti terkilir dan lain sebagainya. Pijat atau urut ini memang telah terbukti dapat mengurangi rasa nyeri, mengurangi ketegangan otot, dan bahkan mengurangi stres. Berdasarkan berbagai penelitian, pijat atau urut juga diduga bermanfaat untuk mengatasi beberapa hal di bawah ini. 1. Mengurangi rasa cemas. Kemudian kedua, gangguan pencernaan. Kemudian ketiga, fibromialgia, yaitu suatu penyakit yang menyebabkan rasa nyeri di beberapa otot sekaligus. Selanjutnya juga nyeri kepala, insomnia yang disebabkan oleh stres dan sebagainya yang lain, bagaimana saya sampaikan di depan. Kemudian nyeri otot akibat cedera, nyeri otot akibat cedera saat olahraga, dan lain sebagainya. Namun demikian teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa pijat bisa dilakukan, terutama selain itu teman-teman, tidak baik pijat dilakukan pada orang-orang tertentu. Jadi kita boleh dipijat, tapi untuk orang-orang tertentu baiknya dihindari, seperti seseorang yang punya kelainan pembekuan darah atau orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Kemudian terdapat luka bakar dan luka lainnya di kulit Anda, atau juga ada luka yang terbuka yang belum sembuh. Kemudian ada trombosis vena dalam, adanya sumbatan pada pembuluh vena dalam yang diakibatkan oleh gumpalan darah. Kemudian mengalami patah tulang. Nah, yang patah tulang ini ada khusus tersendiri ahlinya, yaitu seperti di Solo ada seorang praktisi yang bisa menyembuhkan atau
mengembalikan posisi tulang yang patah itu ada di Solo. Itu orang yang ahli dan bersifat khusus. Kemudian orang yang menderita osteoporosis berat, yaitu pengeroposan pada tulang yang cukup berat. Kemudian trombositopenia berat, yaitu kadar trombosit di dalam darah sangat rendah. Teman-teman semuanya, pijat pada umumnya tidak membahayakan, namun penekanan yang terlalu berlebihan dapat membahayakan. Nah, bahaya dari pijat yang berlebihan itu misalkan terjadi pendarahan pada organ, kemudian kerusakan saraf, kelumpuhan sementara, atau kemudian juga orang-orang yang sensitif alergi karena penggunaan minyak tertentu. Oke kawan-kawan semuanya, itu tadi sharing informasi tentang pijat ya, baik pijat secara keseluruhan di tubuh kita atau sering disebut juga dengan akupressor, dan juga pijat yang sifatnya khusus di kaki dan di tangan dan di bagian lain yang namanya pijat refleksi. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Nanti di lain kesempatan mungkin saya sampaikan lagi informasi yang tentu saja itu kita alami bersama. Mungkin juga Anda pernah melakukan terapi akupuntur ya. Saya pernah ngomong-ngomong dengan praktisi akupuntur antara refleksi, kemudian pijat di badan, kemudian akupuntur, sebenarnya hampir ada kemiripan, yaitu dia akan menjangkau yang namanya titik meridian. Namun demikian, untuk sampai jauh ke sana tentu saja ini perlu disampaikan oleh ahlinya yang paham betul. Saya hanya warga masyarakat biasa tentu saja yang merasakan dari manfaat pijat yang saya lakukan sendiri maupun bantuan orang lain. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Jumpa kembali di video saya selanjutnya. Salam sehat untuk Anda, keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang Anda cintai di sekitar Anda semuanya. Terima kasih. Jumpa kembali di lain kesempatan.